dan Ibu Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik. Baik dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Berarti hari ini baik semuanya ya kabarnya. Tidak ada yang sakit. Ada nggak? Sakit apa Pak? Ya, sakit gigi. Ya, jangan suka makan manis-manis sampai dikurangi. Terus hari ini ada yang tidak ada ya? Selain Akila yang ikut pojok. Tidak ada. Semuanya aman, masuk semua ya? Aman deh. Aman di mana? Sini tahu. Oh di situ kamu. Tadi di sini. Ini bawa absen kartu itu. Nggak bawa semua. Kemarin pas awal kita masuk, pertama kita masuk pembelajaran PAI, itu Pak Farhan bikin kesepakatan kelas ya? Dulu. Atau ikut kesepakatan kelas dari Bumi? Iya, ikut kesepakatan kelas dari Bumi. Apa yang pertama? Satu. Oke, masuk kelas tepat waktu. Semuanya masuk kelas tepat waktu. Terus yang kedua? Penjelasan dulu. Berarti harus fokus, tidak ada yang apa? Tidak ada yang ramai, tidak ada yang main sendiri. Terus kemudian tiga. Ya. Jangan lupa kalau yang kesepakatan mata pelajaran itu tak tambahin ini, yaitu membawa apa? Alat sholat. Terus kemudian apa? Nah, alas kaki. Jadi yang sendal itu bukan sepatu ya, sendal. Kalau bisa bawa yang jelek-jelekan, nggak usah yang bagus ya. Pak, sendalku api ya, nggak usah dibawa sendalku, saya ngelak ya. Karena apa? Karena kalau mendekati musim kemarau ini, kalau kita semua memakai tempat wudhunya di musola, nanti kan kekurangan, airnya di sana kekurangan. Karena memintanya dari lingkungan itu untuk dibatasi, ya. Jadi kita memakai air yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi harus membawa sendal. Kalau enggak kan nanti gimana sholatnya bisa sah? Karena kita kan harus jalan kaki tuh ke musola. Jadi harus pakai alas. Nggak bawa sendal, jalan aja nggak apa-apa. Terus kemudian apa? Apalagi yang harus dibawa? Selain itu, untuk ibadah. Tapi sebelumnya Pak Farhan ingin melihat fokus kalian dulu ya. Jadi Pak Farhan ingin memberikan pertanyaan. Jadi clue-nya itu adalah berhitung. Clue-nya adalah berhitung. Ya, fokus ya. Clue-nya adalah berhitung. Jadi 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 6 sama dengan berapa? 7, oke, 7. Terus ada lagi mungkin? 8. 4. Terus ada lagi nggak? 4. 3. Apa Amanda? Ya Amanda. Kerahkan segala kemampuanmu. 1. Jangan lupa, clue-nya adalah berhitung. 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 6 sama dengan berapa? 5. 7. Tadi berapa kamu? 6 sama dengan berapa? 5. Oke, kamu berapa? 4. Tahu nggak jawabannya berapa? Ya, ada yang benar ya. Jawab teman-teman ada yang benar. Berapa? Jawabannya adalah 4. Tahu nggak? Clue-nya adalah apa tadi? 3 sama dengan 1, 2, 3, 4. Berapa? 1, 2, 3, 4. Terus kemudian
4 dengan 1, 2, 3, 4 ini. Ada yang 1, ada yang 8, ada yang 7, macam-macam, tidak apa-apa. Jadi gitu, jawabannya adalah 4. Karena apa? Clue-nya adalah berhitung, jadi dihitung hurufnya. Jadi ada yang fokus 1. Tapi ini kebetulan atau teman? Dihitung dong. Saya kira kebetulan. Oke, terus kemudian masuk ke materi. Kemarin kita itu materinya apa? Yang minggu kemarin. Itu bab pertama kan? Ya. Bab pertama kita tentang surat Al-Maun. Dalam surat Al-Maun kemarin kan ada poin-poin penting tuh. Nah, yang sudah Pak Fred jelaskan itu apa aja? Apa aja? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa yang mendustakan agama? Orang yang apa? Tidak ada kata tuh. Salah satunya orang berbuat ria. Berbuat ria. Orang yang berbuat ria. Terus kemudian satu udah. Orang yang berbuat ria. Terus tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu apa? Siapa? Ciri-ciri seperti apa? Ini dijelaskan dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, menghaji anak yatim. Terus kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim. To'am memberi makan. Memberi makan siapa? Orang miskin, tidak memberikan makan orang miskin. Terus kemudian fawailul lil musholin. Fawailul lil musholin. Nah, itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musholin. Apa? Orang yang lalai terhadap ibadah kan secara umumnya nih udah. Tapi kalau musholin, sholatnya. Nah, itu beberapa ya. Siapa yang mendustakan agama? Jadi jangan sampai lupa dan tetap selalu itu diingat. Karena itu nantinya akan masuk di penilaian kalian di akhir ya. Itu jangan sampai dilupakan poin-poin penting setiap bab. Terus kemudian surat Al-Maun itu termasuk golongan surat apa? Madaniyah kah atau Makkiyah kah? Kalau kamu kemarin mencatat, mungkin gue catatannya. Karena di LKS itu terkadang ada beberapa yang tidak dicantumkan. Kemarin nulis nggak pakai nulis? Kemarin nggak nulis. Buku nggak? Makkiyah itu sesudah atau sebelum Nabi hijrah? Sebelum itu Makkiyah. Jangan sampai lupa ya. Kalau Makkiyah itu sebelum Nabi hijrah. Jadi penjelasannya pada umumnya itu dijelaskan kalau Makkiyah itu turunnya di Mekah. Jadi belum tentu surat Makkiyah itu belum tentu turunnya di Mekah. Tapi yang paling tepat itu adalah surat Makkiyah itu surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu sebelum hijrah. Makkiyah. Kalau Madaniyah berarti balikannya sesudah. Itu terkait ringkasan materi dari bab 1. Terus kemudian bab 2. Maksud bab 2 bukan bab 2 hari ini bab 2. Itu sebelumnya di kelas 4 juga pernah dibahas Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu apa? Dan kan ada nama-nama Allah. Nah itu kan ada dua kata tuh, Asma dan Husna. Asma itu kan nama, terus Husna nama-nama baik Allah. Berarti Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah.
husna itu dijelaskan ada berapa jumlahnya? Yang kalian ketahui ada berapa? 99. Jumlahnya adalah 99. Terus kemudian pasti di kalian itu, setiap diri kalian itu punya nama enggak? Punya panggilan enggak? Punya. Begitupun pencipta kalian juga punya. Malah lebih banyak. Berapa? 99. Terus kemudian sifatnya, belum itu sifatnya. Sifatnya berapa? Allah wujud itu berapa? Allah wujud itu berapa? Dan seterusnya itu berapa? Jadi apa enggak sama? Siarnya itu apa? Biasanya kamu buat ujian itu sifat-sifatnya Allah. Allah wujud tidak berapa dan seterusnya. Apa lagi? Tahu nggak itu berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 20. Kalau sifatnya itu ada 20. Dan namanya ada 99. Dan setiap kalian pasti punya nama tadi. Ada Afifah, ada Olif dan sebagainya. Nama-nama yang baik. Jadi jangan sampai ketika kita itu meneladani Asmaul Husna, nama-nama baik Allah, terus kemudian kita itu memanggil temannya dengan sebutan yang lain, bapaknya, terus kemudian dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, ya Olif ya, tidak fokus. Jadi tidak boleh memanggil nama temannya itu dengan sebutan yang lain, yang sunnah. Oke, terus kemudian di bab 5 ini itu ada 5 yang dibahas. 5. Ada 5. Pertama itu adalah Al-Qawi. Al-Qawi itu apa? Al-Qawi apa juga? Apa tulis ketika kamu lihat terus itu gak akan muncul coba. Al-Qawi kita menurut kalian yang ada di sini, lingkungan di sini yang paling kuat siapa? Rasulullah kamu. Enggak manusia dulu, siapa yang paling kuat gitu. Di Indonesia yang kamu ketahui paling kuat itu siapa manusia? Pak Jokowi. Pak Jokowi punya angkatan mobil. Direalkan itu apa? Difisikkan. Buktinya apa? Ya mungkin kalau kamu bilang kuat tapi nggak ada buktinya. Jadi kan harus ada direalkannya, materinya itu harus ada. Apa? Apa sih? Bukti kuat, oh dia pernah mengangkat batu dengan berat 100 kilo atau sebagainya. Nah itu kan ada buktinya, berarti orang itu kuat. Tapi kalau Allah itu kan kamu bilang maha kuat, nah buktinya apa? Kok bisa Allah itu kamu katakan maha kuat? Nah, yang kamu bisa tunjukkan, yang kamu setiap hari lihat mungkin apa yang kita Allah itu kuat. Salah satunya menciptakan bumi itu. Terus kemudian ya yang kamu lihat setiap hari menciptakan manusia. Terus ada di bagian-bagian tertentu, ada di kondisi-kondisi tertentu memang kita itu harus dituntut untuk bahasa kita apa tadi? Berdiri sendiri, dituntut untuk mandiri. Bukan berarti mandiri itu kalian tidak bersosial,
Jadi apa-apa dilakukan sendiri. Bukan berarti kalian tidak bersosial ketemu temennya, itu nggak boleh. Terus bertemu dengan orang lain yang di atas kalian, bukan seperti itu. Bukan diartikan sebagai orang introvert, bukan. Orang yang selalu menyendiri, bukan. Tetapi ini lebih ke prinsip diri untuk tidak merepotkan orang tua, orang lain, dan orang yang lain. Karena itu. Jadi dalam meneladani sifat Allah Maha Berdiri sendiri ini, itu tadi. Jadi ketika kita itu memang bisa dilakukan diri sendiri, ya kita lakukan dilakukan dengan diri kita sendiri. Jangan apa-apa selalu meminta orang lain untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Seperti itu. Dilihat dari Allah Maha Berdiri sendiri, berarti Allah itu ada yang menciptakan enggak? Tidak. Allah ada yang melahirkan enggak? Terus kemudian Allah itu ada pesaingnya enggak? Enggak ada. Berarti Allah berdiri sendiri. Apapun dilakukan oleh Allah sendiri. Tetapi kenapa Allah itu punya malaikat, dan dalam kondisi-kondisi tertentu malaikat itu disuruh untuk ini, disuruh untuk menyampaikan rezeki, menyampaikan wahyu, meniup trompet dan sebagainya. Kenapa? Karena dia Katanya Allah Maha Berdiri sendiri, apapun dilakukan oleh Allah sendiri. Kenapa Allah butuh malaikat tuh untuk melakukan A, B, C dan sebagainya? karena Allah tidak bisa melakukannya sendiri. Dan melakukan sendiri. Berarti bertentangan dong dengan Maha Berdiri sendiri. Oke, sekian. Ramadan aku kan untuk 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Hanya 30 menit sudah. Ya, salah apa. Oke. Ini pertanyaan Pak Farhan ini sesuai apa yang diri kalian atau masing-masing kalian rasakan, yang kalian biasanya lakukan atau sebagainya. Yang suka menyanyi tadi, Afifah, udah gak ada yang lain. Amanda gak suka nyanyi, Amanda? Gak suka. Terus kemudian untuk menggambar, ada yang suka menggambar. Oke. Terus kemudian untuk yang suka bergerak, senang ini neng tempat A, tempat B, tempat C. Jadi senangannya itu gerak, pokok gerak. Ada nggak yang senang gerak? Tujuh lagi rambungan ini senang gerak. Suka gerak. Oke, jadi yang suka menggambar itu berkumpul dengan yang suka menggambar. Terus kemudian yang suka bernyanyi berkumpul dengan yang suka bernyanyi. Dan bergerak suka bergerak, terus kemudian kumpulnya dengan yang suka bergerak. Nah, bisa seperti Afifah. Afifah para Oliver nyanyi wes pas. Terus kemudian apa? Terus Amanda tadi kamu suka apa? Menggambar. Amanda suka menggambar. Amanda menggambar aja. Berkumpul sama kelompok sini, sama Cuita. Kamu sama Adnan. Dia bergerak, bertiga ini bergerak. Kayak sini. Nanti yang menggambar nanti adalah tugasnya menggambar Asmaul Husna dari apa yang dijelaskan Pak Farhan, beberapa yang dijelaskan tadi menggambar, ya. Terus kemudian yang menyanyi ini nanti menuliskan poin-poin pentingnya dari setiap Asmaul Husna. Tadi kan dua saja lah, contoh pertama adalah artinya, terus kemudian apa yang harus diteladani dari sifat Asmaul Husna yang kalian bahas itu. Cukup itu aja. Nah, ya. Terus kemudian untuk yang suka bergerak ini, nanti kalian selesai belajar. Jadi kalian mengamati keluar, kalian mengamati itu keadaan yang selaras dengan Asmaul Husna itu yang dijelaskan Pak Farhan tadi ada dua, Al-Qawiyu, terus kemudian terakhir apa tadi?
Al-Qayyum. Jadi maha kuat terus kemudian maha berdiri sendiri. Dilihat tuh kondisi-kondisi sekolah, terus kemudian kalian tulis apa contohnya. Contoh ada teman kalian yang membantu, itu termasuk Al-Qawi atau Al-Qayyum, dimasukkan di situ. Minimal 3, satu asmaul husna itu tiga temuan kalian. Ya. Nanti kan setelah pelajaran itu ada wasiat Pak Farhan ya. Jadi ya terus kemudian Pak Farhan satu saja mewakili. Oke. Bung dulu yang menentukan pertama untuk mengikuti games ini. Bung dulu yang pertama. Kalau yang mana nanti pertama? Bung Bimbang atau Skip atau gimana? Tuntas. Bung Bimbang. Bung, nah gitu boleh. Oke, berarti ini dulu ya. Kamu pertama. Terus kemudian yang menang dua. Nah, dua. Oke, tiga. Gamesnya gini. Jadi nanti yang pertama kamu dapat keuntungan. Kamu yang pertama adalah boleh memilih artinya, boleh memilih asmaul husnanya dulu. Kemudian ditempelkan. Jadi gini permainannya. Kamu milih data di situ dulu. Bentar. Kamu gini, diperhatikan Pak Farhan. Nanti gitu. Kamu sebelum memilih itu, kamu melakukan gerakan dulu. Kalau posisinya ke sini, itu di tempat di sini. Ya. Kalau posisinya sejajar seperti ini, kamu tempat seperti ini. Terus kemudian sepatunya menghadap ke barat, kamu juga menghadap ke barat. Gini, oke? Terus kamu memilih, kamu yang pertama ya mendapatkan keuntungan. Jadi terserahmu. Ini memilih, ini contohnya acak aja. Terus kamu tempelkan. Kamu tempelkan aja. Oke? Jadi mematchingkan kartu ini. Kamu terserah, boleh artinya, boleh asmaul husnanya. Terus kemudian temanmu yang selanjutnya ini memastikan untuk menyesuaikan dengan apa yang kamu tempelkan. Ketika Al-Qawi harus cari yang sesuai. Apa mana apa ya? Oke, paham ya? Jadi yang pertama dulu adalah si Juna. Jadi tunggu dulu di belakang, gantian gak berurut gitu. Ya? Iya. Ya, bentar dulu dari sana ya, mulai. Hitungan dari 3. 3, 2, 1. Loncat dong. 3, 2, 1. Oke. Oke, terus kemudian lem belakang itu kamu lepas. Nah, itu kan double tick. Kamu tempelkan. Jadi jangan sampai kelompok lain tahu, biar gak dikasih tahu terus. Oke, terus kemudian tempelkan. Oke, ya boleh. Terus kemudian yang kedua. Oke. Terus kemudian cari yang sesuai. Jadi asmaul husnanya. Jadi ditaruh di sampingnya. Taruh sampingnya sini. Ya, ini bukan jadi yang sesuai. Apa itu? Nah, tadi baru dijelaskan. Tadi banget tuh gitu. Tadi banget tuh. Baru aja 5 menit. Ayo. Apa tuh? Boleh terserah, kamu pilih. Terserah wis, pada akhirnya terserah. Apa wiwacane? Gunakan di sampingnya. Oke. Terus kemudian Juwita. Terus Juwita boleh acak. Oke, kamu boleh acak, memilih yang mana? Boleh yang ini, boleh. Oke.
menempelkan yang selaras, yang sama. Kalau Asmaul Husna di tempat Asmaul Husna, arti di arti. Oke, situ. Terus Juna, lanjut Jun, lagi Jun. Sampai entar Jun, bertanya Jun. Yuk. Apa tadi? Al-Mugi. Itu arti, berarti artinya, kamu mencari artinya. Oke saja, kalau nanti belum dijelaskan kok. Yang mana menghidupkan? Penane menghidupkan, gak ganti. Tadi al-qawi itu artinya apa? Maha qawi ya. Aku. Al-qawi bukan al-qayyum. Al-qawi maha kuat. Terus kemudian al-qayyum apa? Al-qayyum maha mandiri. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di dua Asmaul Husna, Al-Qawi kemudian Al-Qayyum. Al-Qawi adalah maha kuat, Al-Qayyum adalah maha berdiri sendiri. Oke, jangan lupa di rumah untuk tetap selalu belajar Asmaul Husna yang Pak Bala jelaskan untuk dipelajari lagi di rumah. Karena minggu depan kita bahas lagi untuk yang ketiga, tiga-tiganya itu. Jangan lupa tugasnya nanti mahasiswa bisa dikerjakan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Pak Bala cukupkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.